Tuhan itu besar. Ya, puji Tuhan. Kita masuk pagi hari pasalnya yang ke-39 dan 40. Kita akan lihat pasal yang ke-39, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Sama-sama kita baca ayat-ayat 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan, yaitu Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik. Tetapi penderitaanku makin berat, hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api. Ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidah. Saudara, saya melihat dalam pasal 39, saudara, Daud sedang dalam pergumulannya sendiri. Ya. Ada saat di mana Daud bergumul secara nyata, ya, peperangan yang nyata, tetapi ada saat-saat di mana Daud bergumul dengan dirinya sendiri, dengan perasaan-perasaannya sendiri, dengan emosi-emosinya sendiri. Dan saya melihat pasal 39 ini, saudara, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat yang kita baca tadi, ini menjadi sesuatu yang pergumulan dalam batinnya Daud, ya. Pergumulan emosinya Daud, pergumulan perasaannya Daud, saudara, ya. Yang Daud coba tahan, yang Daud coba kendalikan, ya. Dan ini yang Daud lewati dalam hidupnya. Dan yang saya lihat, Daud menyadari bahwa hal-hal yang seperti ini dia harus bisa atasi, ya. Pergumulan, gejolak perasaan batin dalam dirinya ini dia harus bisa mengatasi. Makanya dia berkata bahwa, saudara, aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik. Tetapi penderitaanku makin berat, hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api ketika aku berkeluh kesah. Ya saudara, ini sebuah gejolak yang setiap kita juga alami, saudara. Gejolak perasaan, emosi kita, ya saudara. Dan berapa banyak kali kita biarkan hal-hal seperti ini. Kita nggak pernah memerangi seperti yang Daud lakukan. Daud saya lihat memerangi, ya. Daud tahu bahwa ada peperangan-peperangan yang dia harus menangkan, maksudnya yang harus dia hadapi, ya. Peperangan yang nyata, ya. Tetapi ini adalah peperangan yang berbeda, peperangan dalam batin, peperangan dalam hati, peperangan dalam perasaan, emosi, ya, saudara, ketersinggungan, ya. Menghadapi katanya orang-orang fasik yang kadang-kala yang Daud lihat nggak punya perasaan, gitu. Kalau ngomong seenaknya, kalau berbuat seenaknya, yang nggak mau tahu orang tersinggung, orang nggak tersinggung, ya saudara. Ini saudara, peperangan yang seperti ini yang Daud hadapi. Peperangan yang menghadapi orang-orang yang bukan untuk bunuh-membunuh, tapi bagaimana dia harus menjaga hatinya. Bagaimana dia harus berusaha untuk menetralisir hatinya. Yang saya katakan tadi, kadang-kala kita nggak pernah, kadang-kala kita membiarkan, kadang-kala kita semakin meluapkan, menuruti apa yang menjadi pergumulan dalam hati kita yang sesungguhnya. Kita biarkan ini gejolak ini terus sampai pada puncak. Kita nggak berusaha untuk mengatasi. Setiap kita melewati, sudah kita mengalami keadaan seperti itu. Perasaan tersinggung, perasaan kayak nggak dihargai, perasaan nggak dihormatin, perasaan kayak dilewatin, gitu ya, saudara. Perasaan-perasaannya ada, lebih lagi ada kata-kata yang menyinggung kita, apakah itu sengaja atau tidak sengaja, tapi itu menyinggung kita, mengganggu perasaan kita. Dan perasaan-perasaan seperti itu, saudaraku, kita seringkali biarkan. Kita nggak pernah berusaha untuk mengatasi.
Kita nggak berusaha untuk memerangi perasaan-perasaan itu, meredam. Ya. Kita biarkan sampai terus memuncak, sampai terus membara dalam hati kita, dalam diri kita. Makanya kalau saudara melihat, Bapak Ibu Saudara, Daud menyadari ini. Makanya Daud kalau sudah membaca ayat yang kelima dan ayat yang ketujuh, Bapak Ibu Saudara, ya, ini saudara ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Sama-sama kita baca ayat yang kelima, Mazmur 39 ayat 5 sampai 7, saudara. 1, 2, 3. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh hanya beberapa kelempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. 7. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tapi tidak tahu siapa yang merauhnya. Daud berkata, mengingatkan, menyadarkan pada dirinya sendiri. Hidup tuh nggak panjang. Hidup tuh nggak panjang. Nanti satu saat hidup ini yang fana akan berakhir. Dan Daud nggak mau hidup yang fana, hidup yang sementara ini mempeributkan hal-hal yang sia-sia. Yang Daud katakan begini, saudara. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia, yang menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang merauhnya nanti. Kita seringkali membesar-besarkan, saya, saudara, kita semua membesar-besarkan hal-hal yang sia-sia, yang menyia-nyiakan waktu yang sempit ini, saudara. Yang pada akhirnya waktu-waktu yang sempit, yang terbatas, yang saya nggak tahu sampai umur berapa saya, hanya mempeributkan hal-hal yang seperti itu. Perasaan saya, emosi saya selalu diganggu dengan hal-hal yang seperti itu. Saya berharap sudah ngerti, saudara. Saya berharap sudah bisa menangkap ini. Daud bilang sama dirinya, Daud nyadarin menyadarkan dirinya, ini hidup itu nggak panjang. Jangan kamu mempeributkan hal-hal yang seperti ini yang sia-sia, menghabiskan waktu untuk hal-hal yang nggak perlu, singgung, baperan, yang hal-hal seperti itu. Ribut cuma masalah kata-kata, memang hidup seperti itu. Tapi seringkali saudara, kita membesar-besarkan hal seperti itu, yang sampai akhirnya waktu, energi kita, saudaraku, kita buang untuk hal-hal yang seperti itu, habis untuk hal-hal yang sia-sia seperti itu. Daud, itulah sebabnya Daud memerangi, saudara. Ada peperangan yang nyata, saudara, yang berdarah-darah Daud. Tapi ada peperangan yang seperti ini di batin. Ada peperangan yang seperti ini di perasaan, di hati kita, di pikiran kita. Yang bukan cuma peperangan dalam ekonomi, dalam penyakit, dalam saudara karir yang kita harus menangi. Tapi juga yang saya harus bilang, bahwa peperangan-peperangan ini juga harus kita menangi dalam hidup ini. Ada amin, saudara. Peperangan perasaan, memerangi perasaan kita sendiri. Berapa banyak kali kita gagal, bahkan kita membesar-besarkan, kita mempeributkan terus hal seperti itu, nggak habis-habis. Ini firman buat kita semua, saudara. Daud bilang hidup ini singkat. Daud lagi nasihati dirinya sendiri. Daud bukan lagi ngingetin orang lain. Daud lagi bilang sama diri, hidup ini singkat. Hidup ini fana, hidup ini sementara. Jangan kamu habiskan hidup ini, waktu-waktu ini hanya untuk hal-hal yang seperti itu, peperangan yang harusnya singkat, harusnya bisa diselesaikan. Tapi jadi panjang karena kita ngikutin terus. Cuma masalah nggak disapa,
cuma masalah orang gak lihat, cuma karena orang yang usia kita nomor 1 jadi nomor 3, jadi panjang, jadi ayo terus. Menuntut apa ya? Ya nggak boleh berkurang. Di Manado sudah itu parah. Orang kalau nyebut nama nggak boleh salah, ya, nggak boleh nggak ada gelarnya. Jadi kalau saya sebut, kalau sudah sebut pendeta Paul Daniel Masih, kalau saya punya gelar apa, saya marah. Saya tersinggung. Mesti disebut, nggak boleh salah. Jadi panjang ceritanya. Selalu orang yang begitu selalu menghadapi masalah. Iya kan, saudara? Kenapa? Karena orang belum tentu ngerti kita, orang belum tentu tahu saya. Dan ketika saya nggak ngerti, saya nggak tahu, salah dalam penyebutan, salah di dalam menyampaikan, salah di dalam memberikan porsi yang sesungguhnya, tersinggunglah saya. Jadi nggak beres-beres tuh hidup. Ya, hidup capek begitu. Amin, saudara. Hidup yang kayak gitu capek. Maaf nih, saya harus bilang, kalau saya seperti itu, kalau saudara seperti itu, selalu menuntut orang menempatkan kita pada posisi yang seharusnya, maka hidup ini akan capek. Hidup ini akan dibuat lelah. Kita akan selalu kecewa, kita selalu nggak terima. Kenapa? Karena kita bilang orang itu nggak bagus, orang itu nggak menghargai, itu orang itu nggak sopan. Kita selalu ngalamin gejolak terus yang seperti itu yang nggak ada habis-habis. Daud lagi ngadepinnya seperti itu. Betul saudara, Daud bilang orang fasik, marah gitu. Orang fasik, mereka itu orang fasik. Daud marah sih, marah. Tapi satu sisi Daud harus sadarkan dirinya, nggak boleh begitu, nggak boleh. Itu yang saya lihat di pasal yang ke-39. Daud lagi sadarkan dirinya, nggak boleh hal-hal yang sepele jadi gede-gede. Cuma karena orang salah ngomong, atau mungkin juga orang sengaja, saudara. Bahkan ketika orang sengaja, saudara, menyinggung, bukankah kita harus jaga hati kita? Bisa bilang amin, saudara. Makanya firman Tuhan Amsal bilang begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bisa bilang amin, saudara. Jagalah hatimu dengan, artinya begini, ketika pun orang sengaja atau orang tidak sengaja atau sengaja mencemari hati kita, mengotori hati kita, harusnya kita sebagai orang percaya yang sadar akan betapa pentingnya menjaga hati itu. Harusnya apa, saudara? Kita harus menetralisir secepatnya. Bukan terus semakin diobok-obok. Kalau ada racun nih, saudara, ada kotoran gitu ya, saudara. Ada kotoran, maaf nih, saudara, orang buang tai gitu di baskom kita. Orang buang tai di baskom kita. Bukannya kita semakin diobok-obok begitu. Harusnya apa, saudara? Untuk secepatnya mereka ambil, kita singkirkan. Dan berapa banyak orang ketika lihat yang seperti itu, diaduk-aduk, kotor kabeh. Bersihinnya lama. Betul, sudah? Bersihinnya lama. Kalau itu kotoran sudah tercampur semuanya, bersihnya gimana? Lama. Berapa banyak kali kita bersikapnya seperti itu. Kita mengatasinya dengan cara seperti itu. Semakin diaduk-aduk sama kita, sampai habis perasaan kita hancur. Cuma karena masalah-masalah yang sepele. Enggak, saya mau supaya hati kita terjaga. Ada amin, saudara. Ya. Kita bisa menikmati hari-hari yang singkat dalam hidup kita, bukan dengan sebuah bukan dengan satu perasaan yang mendegdeg, terus mendegdeg. Ya, mendegdeg itu bahasa apa sih? Ya, tapi nggak enak gitu. Aduh, terus emosian terus. Yang Daud katakan sia-sia. Yang Daud bilang, saudara, ya, ia hanyalah bayangan yang berlalu.
Dia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun tetapi tidak tahu siapa yang merauhnya nanti. Iya kan saudara? Kita menang kalah dengan hal yang seperti itu. Apa sih? Nggak jadi sesuatu yang bagaimana. Kalau kita bisa balas gitu kata-kata orang ya, yang nyakitin kita, kita balas. Ya cuma sampai di situ aja. Tapi tetap hati kita nggak terjaga, tetap hati kita jadi tercemar terus selamanya. Ini baik, saya pikir ini baik buat kita dengar. Ya karena seringkali kita itu nggak pernah belajar berusaha untuk memerangi perasaan-perasaan yang seperti itu. Kita nggak pernah berusaha berjuang untuk menetralisir. Ketika perasaan kita mulai tercemar, diingat. Kita nggak pernah coba buang. Udah, nggak apa-apa. Udah. Kita ingat terus, lalu kemudian kita tuh bumbuin tuh, kita mulai bumbuin, ya. Kita bumbuin, oh iya sih ini begini, oh iya ini begini sih, kita tarik benang sudah. Ya, kita tarik, oh iya rupanya ini omongan dari sini, kita tarik benang, oh iya ini sih begini, oh iya, panjang. Jadi tambah rumit. Tolong kita ya saudara. Betapa nikmatnya kita hidup dalam damai sejahteranya Tuhan. Ada amin saudara. Tapi saya mau bilang damai sejahtera Tuhan nggak bisa, itu nggak bisa. Damai sejahtera Tuhan nggak bisa berjalan beriringan dengan apa? Dengan kita tetap memelihara perasaan yang seperti itu, nggak bisa. Damai sejahtera Tuhan itu akan hadir dalam diri kita ketika apa? Ketika kita coba memerangi, kita berusaha melawan, kita tidak membiarkan perasaan-perasaan yang seperti itu terus bergejolak. Orang cuma salah naruh apa, biasa kita naruhnya di sini, tapi orang langsung kayaknya tuh kita nggak dihargai. Betul, masing-masing kita punya latar belakang pendidikan, cara didik orang tua yang berbeda. Betul. Tapi maksud saya, ya kita harus bisa juga belajar mengerti, gitu. Ya, bisa menerima kekurangan orang sehingga kita nggak jadi orang yang terus bermasalah dalam hati kita. Ya. Terus apa namanya bermasalah dengan emosi kita. Tolong kita saudara. Bagian yang pertama ini kita masuk pada bagian yang kedua. Mazmur 40 saudara ayat 7 sampai 9. Sama kita baca ayat 7 sampai 9, Mazmur 40 ayat 7 sampai 9. 1, 2, 3. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dada. Saudara, ayat ini saudara sedang berbicara Daud belajar mengerti saudara, ya. Dan kita juga harus belajar seperti itu, ya. Bukan hanya kita menuntut supaya Tuhan mengerti akan kebutuhan, akan kesukaan kita. Kadang-kala kita jadi berat sebelah sama Tuhan. Kita cuma maunya Tuhan ngerti kebutuhan kita, Tuhan ngerti perasaan kita, Tuhan ngerti keadaan kita, Tuhan ngerti maunya kita. Tapi kita nggak pernah ngerti tentang maunya Tuhan, kebutuhan Tuhan, kesukaan Tuhan. Jadi nggak seimbang kita. Saya nggak tahu sudahkah saudara berpikir seperti itu? Karena saya melihat ada terlalu banyak anak Tuhan yang nggak pernah berpikir seperti itu. Berpikir tentang apa? Tentang apa sih kebutuhan Tuhan, apa sih maunya Tuhan, apa sih sukanya Tuhan, apa sih yang Tuhan minta. Kita nggak pernah berpikir begitu. Ada beberapa orang belum ngerti tentang hal seperti itu. Yang ada dalam konsepnya adalah Tuhan harus tahu kebutuhan saya, Tuhan harus ngerti keinginan saya, Tuhan harus tahu kegemaran saya.
Daud, saudara, dalam pasal 40 ini, saudaraku, beda. Dia belajar, saudaraku, ya. Dia belajar ngerti tentang apa sih kebutuhannya Tuhan. Apa sih yang sesungguhnya yang jadi? Karena Daud tahu bahwa Tuhan tuh suka sama korban. Ya kan, saudara. Dari sejak kecil dia diajar tentang bagaimana korban itu jadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Dari sejak dia kecil, saudara, ayahnya dan seluruh rakyat yang dia lihat bahwa Tuhan selalu yang dikonsepnya adalah Tuhan itu senang ketika dipersembahkan korban, ketika Tuhan menerima korban, ketika ada orang bawa korban, bawa domba, bawa sapi kah, saudaraku, ya, lalu kemudian disembelih, lalu kemudian dibakar, saudara, dan baunya itu mengharumkan, menyenangkan hati Tuhan. Konsepnya kan seperti itu. Konsepnya seperti itu, saudara. Dan ketika ada orang yang bawa domba, dia bangga banget. Dia bangga, ya, dengan gagahnya dia bawa, saudaraku, dan dia persembahkan. Kayaknya dia sudah melakukan sesuatu yang terhebat dalam hidupnya. Apalagi kalau sampai dia bisa bawa sapi, lembu, ya, saudara, lembu yang gemuk, lembu yang terbaik, saudara. Bangganya dia bisa, bangga banget itu. Tapi ternyata Daud mendapatkan sebuah, itu zaman dulu, saudara. Daud mendapatkan sebuah pencerahan dalam bahasa yang sekarang, ya. Daud dapatkan sebuah Daud dapat sebuah terobosan tentang apa sih kebutuhan Tuhan. Apa, saudara? Ya. Ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Saudara, yuk sama-sama kita baca, saudara. Ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Sama kita baca 1, 2, 3. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dada. Ternyata kemudian Daud menemukan sesuatu yang lebih daripada sebuah korban. Ternyata Daud bisa melihat jauh, saudara, bahwa betul orang bagus mempersembahkan korban sama, tetapi ada yang lebih bagus lagi, ada yang lebih terbaik lagi yang orang bisa berikan kepada Tuhan. Apa itu? Ketika dia menjadi pelaku daripada Taurat Tuhan. Bisa bilang amin, saudara. Ketika ada seorang yang belajar menjadi pelaku daripada Taurat Tuhan, firman Tuhan, maka itu sebuah persembahan yang terbaik. Dan ternyata betul. Ternyata benar. Yang Tuhan suka adalah ketika kita bisa mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, mempersembahkan hidup itu bukan mempersembahkan uang yang banyak. Mempersembahkan hidup itu bukan mempersembahkan pelayanan kita. Ya, pelayanan waktu sudah jadi WR, singer kah, pengkhotbah kah, pemain musik atau apakah, gembala komsel kah. Bukan. Betul itu persembahan, korban. Tetapi bukan itu mempersembahkan yang terbaik sesungguhnya. Tapi waktu kita menghidupi firman Tuhan. Amin, saudara. Waktu kita belajar mentaati firman Tuhan, itulah jadi sebuah persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Makanya apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bahkan, saudara, ya, orang kadang-kadang berpikir bahwa ibadah jadi sebuah persembahan, betul, tetapi dalam level tertentu. Seperti pagi hari ini sudah datang beribadah, betul, itu jadi sebuah persembahan, sebuah korban gitu yang kita berikan kepada Tuhan, betul. Tetapi yang lebih tinggi lagi ketika apa? Ketika kita jadi pelaku firman. Ketika dalam kehidupan sehari-hari itu sebentar kita keluar jam 8 nih, saudara, di pintu gereja, lalu kemudian kita beraktivitas. Nah, seperti itu. Bagaimana kemudian kita menata kata-kata kita? Bagaimana kita harus menata emosi kita?
Bagaimana kita harus sudah menggerakkan ketika hati kita ini nggak tergerak, tapi Tuhan suruh kita untuk memberi. Kita harus memberi belas kasihan kita. Itu ketika kita melakukan itu yang Daud katakan, saudaraku, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada di dalam dada. Karena jadi sia-sia waktu saya melayani Tuhan, saudara, waktu saya melayani Tuhan, waktu saya ibadah, tapi ketika saya melakukan aktivitas saya sehari-hari, jauh saya dari firman, jadi sia-sia. Kata-kata saya, emosi saya tidak terkontrol dan lain sebagainya. Tolong kita pagi hari ini Bapak Saudara, supaya setiap firman yang kita dengar itu jadi rema. Apa itu artinya jadi rema? Jadi daging dalam diri kita. Ya, itu jadi apa? Menggerakkan tangan kita, itu menggerakkan mulut kita, itu mempengaruhi pikiran kita, itu mempengaruhi hati kita, itu mempengaruhi seluruh bagian hidup kita. Sampai apa? Yang keluar dari hidup kita adalah firman Tuhan. Ada amin, saudara. Yang keluar dari, ya saudara, aksi daripada setiap bagian hidup kita, diri kita ini, yang tercerminkan adalah firman. Tolong kita, Bapak Saudara. Ya. Mari kita menyembah Tuhan. Saudara, aku ingin memiliki hati yang seperti 15:6.
jadikan itu jadi sebuah korban yang hidup dan kudus yang berkenan kepada Allah. Ya Yesus. Supaya kami menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih. Hari ini ada berkat Tuhan terbaik limpah untuk kami nikmati. Anak kami diberkati, mereka sekolah berkuliah, masih balita, berdagang, bekerja, berumah tangga, yang belum berumah tangga diberkati pada hari ini. Rumah tangga kami, istri, suami, anak-anak kami, pekerjaan, kesehatan, tubuh juru kami, seluruh kepemilikan kami diberkati pada dengan darah Yesus. Bangsa negara kami Indonesia diberkati, kami jadi diberkati. Kami rindu kami pulang dari tempat ini, kami jadi berkati manapun kami berada. Pekerjaan Tuhan itu Tuhan diberkati. Kami akan bilangan jiwa yang ada, jiwa-jiwa yang rindu bertumbuh, mengenal Tuhan lebih dalam, kirimkan bersama kami. Bahkan semua gereja-gereja Tuhan Kota Cirebon semuanya juga diberkati oleh Tuhan. Tangan kami arahkan pada setiap jiwa-jiwa yang kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Keselamatan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Dalamnya ada papa, mama, kakak, adik kami, keluarga, saudara-saudara kami, kenalan kami, cucu-cucu kami yang belum diselamatkan. Selamatkan mereka oleh anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih. Tangan kami yang terangkat pagi hari, kami percaya tangan kami limpah dengan berkat Allah, kemuliaan Allah menjadi bagian kami sepanjang hari. Kami sambut hari yang baru berjalan bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi itu.